Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallama tasliman katsira. Kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi kajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita memulai pembahasan tentang tafsir dari ayat yang keberapa? Pertama, dari surat apa? Al-Ikhlas, yang bunyinya apa? Qul huwallahu ahad. Pertanyaan pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, huwallahu ahad, katakanlah ucapan berikut ini, yaitu apa? Huwallahu ahad. Ucapan yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ucapan yang seperti apa, yang kualitasnya kayak apa, yang Allah inginkan dari kita ketika kita mengucapkan huwallahu ahad. Silahkan. Gak ada satupun? Ya. Dan bukan sembarang ucapan lisan, tapi ucapan yang diiringi dengan apa? Keyakinan yang kuat dan kurang satu ini. Dan apa? Apa? Lebih keras lagi. Amalan yang ikhlas, bukan? Dan apa? Dan bukan. Bukan. Ucapan dengan keyakinan dan bukan. Ayo. Gimana? Ini kemarin kan pada datang semuanya ya. Apa ini baru datang kali ini? Ucapan yang diiringi dengan keyakinan dan apa? Dan pemahaman. Jadi orang itu nggak cuma mengucapkan huwallahu ahad, Allah Maha Esa, bukan. Tapi dia harus yakin dan apa? Dan paham apa arti dari apa? Allah Maha Esa. Gimana, diberi nggak hadiahnya nih? Hah? Separuh. Orang nggak mau gunting ya? Silahkan. Monggo. Pertanyaan berikutnya.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyisipkan kata huwa? Ya, untuk menarik perhatian orang yang diajak berbicara. Bagus sekali. Monggo, silakan. Silakan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Allahu Ahad. Allah Maha Esa. Apa artinya? Arti dari Allah Maha Esa. Tunggal, satu, tidak ada yang menyamainya. Masih kurang. Ya, itu sih namanya nambah itu dari awal sampai akhir. Terus itu toh masih panjang ini, definisinya panjang ini. Siapa yang bisa dari awal sampai akhir? Satu, tunggal dalam segala sisinya. Ini sebenarnya tidak seperti yang saya sebutkan kemarin, tapi bisa mewakili apa yang disebutkan kemarin. Silakan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, Allah Maha Esa dalam banyak sisi. Kemarin kita sudah sebutkan dua contoh sisi keesaan Allah. Yang pertama adalah Allah Maha Esa dalam apanya? Zatnya. Yang kedua, Allah Maha Esa dalam apa? Dalam keberhakannya akan apa? Ibadah para hambanya. Pertanyaan yang berikutnya adalah, Allah Maha Esa dalam zatnya. Dan ini berarti Allah itu satu dan tidak berbilang. Kemarin kita sebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran yang menguatkan makna ini. Surat dan ayat berapa? Ya. Surat An-Nisa ayat berapa? 171. Silakan. Pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan yang terakhir adalah, Allah Maha Esa dalam keberhakannya atas ibadah para hamba. Artinya kita harus beribadah hanya kepada siapa? Allah. Kemarin kita membawakan perkataan salah seorang ulama besar, yaitu Imam siapa? Asy-Syaukani. Yang dia itu prihatin dengan kondisi sebagian dari umat yang saat itu prakteknya bertolak belakang dengan Qul huwallahu ahad. Apa potret yang disinggung oleh Imam Asy-Syaukani saat itu? Yang lain? Nah, ya. Ya, bagus. Orang-orang berkumpul di sekeliling kuburan untuk apa? Untuk minta kepada siapa? Kepada orang yang dikubur. Tapi kalau ziarah kubur, boleh nggak? Boleh, bagus. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir. Sekarang kita masuki materi kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan kita saat ini adalah membahas sisi keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal yang lain. Yang ketiga, kalau kemarin 1, 2, sekarang yang ketiga, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Dalam apa? Rububiyah. Kalau yang kedua kemarin istilahnya apa? Uluhiyah. Kalau sekarang yang istilahnya apa? Rububiyah. Apa itu rububiyah?
Maksudnya adalah Allah Maha Esa di dalam setiap perbuatannya. Allah Maha Esa dalam setiap apa? Perbuatannya. Allah memiliki banyak perbuatan. Contohnya apa? Contoh perbuatan Allah, sebutkan apa saja. Menciptakan, terus mengatur, yang lain apa? Menguasai, terus apa? Menghidupkan, mematikan. Itu toh apa? Memelihara, iya, terus menghancurkan. Apalagi ada satu yang kita merasakan tiap hari kok disebutkan, gimana? Memberi rezeki. Bagus. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan Allah lainnya yang ini semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Apa maksudnya? Maksud keesaan Allah dalam rububiyahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang kuasa untuk melakukan semua perbuatan tersebut secara sempurna. Ini maksud keesaan Allah. Ya. Maksud keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan yang kita sebutkan tadi, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, memelihara, menguasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mampu untuk melakukan itu semua secara sempurna. Kita katakan secara sempurna, karena mungkin ada di antara hambanya yang berkuasa. Sebagaimana Allah berkuasa, dia berkuasa. Tapi kekuasaan manusia tersebut tidak apa? Sempurna. Mungkin ada di antara manusia yang bisa membuat sesuatu, tapi apa yang dia buat tidak sempurna seperti ciptaan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sedikit jabarkan beberapa keesaan Allah di dalam perbuatannya. Yang pertama adalah Allah Maha Esa sebagai seorang atau sang pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa sebagai pencipta. Di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 3. Dalam surat Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keesaan Allah di dalam penciptaannya. Kata Allah Jalla wa'ala, hal min khaliqin ghairullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, dan sebenarnya pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban. Adakah pencipta lain selain Allah? Jawabannya apa? Tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, mengajak kita untuk berpikir bahwasanya tidak ada pencipta lain selain Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menantang, Allah pernah menantang seluruh makhluk untuk menciptakan seperti apa yang diciptakan oleh Allah. Di dalam surat Luqman ayat 11. Dalam surat Luqman ayat berapa? 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah. Jadi Allah menunjukkan inilah ciptaan Allah. Langit, bumi, manusia, sungai, laut, hewan, pohon. Inilah ciptaan Allah. Kemudian Allah berkata, "Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih." Sekarang perlihatkanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan kalian selain Allah. Jadi ditantang, wahai orang-orang yang menyembah selain Allah, apa yang bisa diciptakan oleh selain Allah? Wahai para penyembah Nyi Roro Kidul, apa yang bisa diciptakan oleh siapa? Oleh Nyi Roro Kidul. Banter-banternya dia itu mungkin ya, dianggap sebagai yang bau rekso apa? Pantai Selatan. Apakah dia yang menciptakan apa? Pantai Selatan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang. Coba perlihatkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa diciptakan oleh selain aku?
Bahkan di dalam surat yang lain yaitu Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya selain Allah, walaupun mereka itu bersatu padu, mereka tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Subhanallah. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa tadi? Al-Hajj ayat berapa? 73. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah." Wahai para manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan kalian selain Allah, walaupun mereka itu bersatu padu, mereka tidak mampu menciptakan walaupun apa? Seekor lalat. Subhanallah. Laler. Panjenengan dapat laler gratis, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau kita. Laler gratis. Itu nggak mau. Kalau kambing gratis mau ya. Laler gratis. Kenapa? Karena sangat kecil dan sangat apa? Hina. Konotasinya laler itu apa? Kotor. Hina. Makhluk-makhluk yang terpinggirkan. Itu saja tidak mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dewa sekalipun, kalau mereka ditantang untuk menciptakan seekor lalat, tidak akan mampu. Bahkan yang lebih rendah dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu." Seandainya lalat itu mengambil sesuatu dari kalian, mampukah kalian mengambil kembali sesuatu yang diambil oleh lalat tersebut? Bisa nggak? Lalat nemplok di mana? Makanan panjenengan. Dia ngambil sesuatu kan? Dia makan di situ. Bisa nggak kita? Wah, kurang ajar lalat lagi. Ayo balik kan? Bisa nggak kita ambil lagi apa yang diambil oleh lalat? Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Hah? Gimana ngambilnya? Terlalu kecil. Subhanallah, sekecil itu kita nggak bisa mengembalikannya. Menciptakan laler nggak bisa. Kemudian mengembalikan sesuatu yang diambil oleh laler nggak bisa juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dha'ufat talib wal matlub." Yang disembah maupun yang nyembah sama-sama lemah. Jadi baik yang nyembah, yang DP di bawah apa? Pohon beringin, setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon atau Selasa apa? Wage apa paing? Menyediakan apa? Menyediakan sesajen di situ. Coba minta tolong sama yang bau rekso. Pohon beringin tersebut untuk menciptakan apa? Seekor lalat. Lu menciptakan seekor lalat kok aja nggak bisa. Kok minta supaya berhasil nyalek, mintanya sama dia tuh gimana gitu loh. Mau menciptakan laler aja nggak bisa, kok minta supaya jadi apa? Berhasil jadi talek itu gimana? Jadi di mana cara berpikirnya? Pola berpikirnya itu di mana gitu? Menciptakan laler saja nggak bisa, kok minta istri ke situ? Minta rezeki ke situ, minta supaya anak lulus UMPTN ke situ. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Contoh yang lain, Allah Maha Esa sebagai pemberi rezeki. Allah Maha Esa sebagai apa? Pemberi rezeki. Bismillah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Surat Az-Zariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq." Sesungguhnya Allah dialah pemberi apa? Rezeki. Sesungguhnya Allah dialah pemberi apa?
rezeki. Gampang ya katanya ya. Allah memberi rezeki. Tapi kalau sudah praktek, jauh panggang dari apa? Dari api. Saya sering sekali menyinggung, mengingatkan kebiasaan-kebiasaan yang masih dipraktikkan oleh banyak masyarakat kita. Ketika panenan mereka berhasil, yang mereka sediakan adalah apa? Sesajen di pojok-pojok apa? Sawah. Panennya berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Barang wis alhamdulillah, undang sama lebih apa? Pak gitu tulung didongan iki dibrukaken nang pojokana. Nembe ngomong apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi siapa? Allah. Loh, panjenengan itu menyediakan sesajen untuk siapa? Untuk Allah. Allah radoyan udutnya. Yang disediakan di situ apa? Ada rokok, ada degan, ada apa lagi? Ya macam-macam wedang kopi. Allah itu nggak mau Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Untuk siapa? Innallaha huwar razzaq. Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Yang memberi kita padi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita menyembah selain Allah? Di dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allah mengajak kita untuk berpikir. Surat Ar-Rum ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian memberi kalian apa? Rezeki. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian kembali. Berapa? 4 hal. Kata Allah, Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang memberi kita apa? Rezeki. Kemudian yang mematikan, kemudian apa? Yang menghidupkan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'?" Apakah ada sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu yang kalian sembah, yang bisa melakukan sedikit pun dari apa yang tadi aku sebutkan? Jadi 4 hal. Menciptakan bisa enggak? Memberi rezeki bisa enggak? Menghidupkan bisa enggak? Mematikan bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa disembah? Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya yang berhak disembah adalah zat yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menyembah sesuatu, pikir-pikir dulu, ini bisa menciptakan enggak? Bisa memberi rezeki enggak? Bisa menghidupkan enggak? Bisa mematikan enggak? Kalau enggak bisa apa? Buang jauh-jauh. Sembahlah hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Maha Esa sebagai pemberi apa? Rezeki. Berikutnya, Allah Maha Esa sebagai penyembuh. Sebagai apa? Penyembuh. Maha penyembuh, bahasa Arabnya apa? Asy-Syafi. Asy-Syafi. Dalam Al-Quran ada nggak nama Asy-Syafi? Ada nggak? Mungkin pada khatam Al-Quran pernah menangi nama Asy-Syafi di dalam Al-Quran? Pernah nggak? Nggak ada ya? Nggak pernah. Memang nggak ada nama Asy-Syafi dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di antara doa yang sering dilantunkan oleh Nabi SAW, terutama ketika beliau sedang mengobati, adalah sabda beliau, Allahumma Rabban nas, mudhibal ba' ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi, la syafiya illa anta, shifaan la yughadiru saqaman. Ini ada loh di tafsir surat Al-Falaq. Pada diwaca apa orang ini? Hah?
Sudah beli tafsirnya tapi sudah dibaca apa belum? Yang penting bukan belinya, yang penting apa? Bacanya. Nyilih, yang penting maca ora apa-apa. Ya. Daripada apa? Beli enggak dia apa? Enggak dibaca. Ya. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, Allahumma rabban nas, wahai Rabbi, ya Allah, Rabb para manusia, mudhibal ba', engkaulah yang menghilangkan apa? Penyakit. Ishfi antas syafi, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau maha apa? Penyembuh. La syafiya illa anta, tidak ada yang menyembuhkan kecuali siapa? Engkau. Syifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menyisakan apa? Penyakit sedikit pun. Allah maha penyembuh. Apa artinya Allah maha penyembuh? Apa artinya Allah maha penyembuh? Allah yang memberikan kesembuhan. Kesembuhan dalam apa? Penyakit. Penyakit apa? Segala penyakit. Segala penyakit. Yakin? Ya. Penyakit jasmani dan rohani. Penyakit tubuh dan penyakit apa? Hati atau jiwa. Arti dari Allah maha penyembuh, kesembuhan itu bersumber dari siapa? Dari Allah. Kesembuhan dari apa? Dari segala macam bentuk penyakit. Penyakit itu ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit jasmani contohnya nopo? Pilek. Ini yang paling ringan. Sampai yang paling berat nopo? Kanker. Apa ada yang lebih berat dari kanker? Hah? Apa? HIV. Nah, itu virusnya. Penyakitnya namanya apa? AIDS. Nah, ada penyakit yang lainnya? Seluruh penyakit ini, walaupun dokter belum menemukan apanya, obatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk apa? Menyembuhkan. Ini penyakit jasmani. Penyakit rohani contohnya apa? Apa? Iri, apa lagi? Medit, bakhil, apa lagi? Ria lagi, sombong, sum'ah, tamak. Ada satu penyakit belum disebutkan, penyakit parah sekali dan menimpa banyak di antara kaum muslimin. Apa? Hasad. Ya, yang lain? Syirik. Ada yang lain? Ria udah. Apa? Ngerasani. Ada yang lain? Penyakit yang merupakan sumber dari virus yang bernama bid'ah. Penyakit apa itu? Hah? Penyakit apa? Tadi saya dengar dikit-dikit tadi apa? Penyakit apa? Syubhat. Bagus. Penyakit syubhat. Ini mungkin masih jarang didengar ya. Syubhat ini penyakit yang sudah diingatkan dari zaman dulu kala. Ya. Syubhat itulah kerancuan dalam memahami agama. Kerancuan dalam memahami apa? Agama. Dan ini kalau sudah bercokol di dalam hati, timbul penyakit-penyakit yang namanya bid'ah dengan segala jenis variannya. Ya. Baik bid'ah keyakinan maupun bid'ah amaliyah. Ini sumbernya dari apa? Syubhat. Secara garis besar, penyakit rohani ini bisa dibagi sumber penyebabnya ada dua. Ada yang sumbernya syubhat, ada yang sumbernya apa? Kembarannya syubhat, syahwat. Nah, jadi kalau kita mau meruntut penyakit rohani, ya, itu sumber penyebabnya itu ada dua, mengkerucut kepada dua. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah apa? Syahwat. Kalau syubhat, penyakit yang dihasilkan itu tadi itu bid'ah, khurafat dan seterusnya. Nah, kalau syahwat, ya, kalau syahwat penyakit yang dilahirkannya contohnya apa? Yo banyak.
Hah? Zina, minum, narkoba, apa maning? Apa ke? Judi, apa lagi? Hah? Itu semua sumbernya dari apa? Dari syahwat. Dan setan itu berusaha untuk memindahkan kita dari satu penyakit ke apa? Ke penyakit yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya penyakit, kita rasa sembuh, itu jangan cepat-cepat apa? Senang. Karena bisa jadi kita dipindahkan oleh setan dari satu penyakit ke penyakit yang berikutnya. Contoh, ada orang terjerumus kepada penyakit maksiat, sombong, iri, dengki. Kemudian dia pengen sembuh, tapi caranya itu keliru. Caranya adalah dengan membaca wirid atau zikir yang tidak dicontohkan dari siapa? Dari Nabi SAW. Entah itu wirid yang dibaca jam 12 malam sampai jam 4 pagi, ya, dengan tata cara tertentu, entah itu dengan merem sambil apa? Manduk-manduk atau goyang-goyang atau ngantuk-ngantuk kayak gini. Ya, dengan cara-cara tertentu, dengan jumlah tertentu yang nggak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya orang-orang seperti ini, walaupun dia katanya mendapatkan ketenangan, ketahuilah bahwasanya ketenangan tersebut adalah tipu muslihat yang dimasukkan oleh iblis ke dalam hati orang tersebut. Kenapa? Karena sejatinya dia itu belum sembuh. Dia itu hanya berpindah penyakit dari penyakit syahwat ke penyakit syubhat. Jadi hati-hati ini. Contoh yang lain, pengobatan korban narkoba. Ya. Pengobatan korban apa? Narkoba. Para korban narkoba harus diobati, tapi dengan cara apa? Ya. Banyak di antara para korban narkoba diobati caranya apa? Untuk melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kon puasa mutih padanya. Nah, setelah puasa mutih, supaya membaca wirid-wirid yang enggak genah, ya, yang enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Dalam sekian hari harus membaca sekian ribu kali bacaan tertentu. Kemudian enggak cukup hanya itu, ya. Kemudian dibekali dengan gotri. Kon nguntal apa? Gotri. Ya. Subhanallah, ya. Orang seperti ini bukan sedang disembuhkan total dari penyakit yang dia derita, tapi dia itu disembuhkan dari satu penyakit, kemudian dipindahkan ke penyakit yang lain. Dari penyakit syahwat yang berbentuk narkoba dipindahkan ke penyakit syubhat berupa bid'ah. Makanya hati-hati, ya. Jadi setan itu sangat jeli. Tipu muslihatnya itu sangat halus, memindahkan seorang dari sebuah penyakit ke penyakit yang lainnya. Loh Ustaz, kalau kayak gitu berarti kita nggak boleh berobat Ustaz. Boleh nggak kita berobat? Loh katanya yang menyembuhkan itu Allah. Berobat berarti yang menyembuhkan siapa? Hah? Pak dokter? Boleh nggak kita berobat? Boleh nggak kita datang untuk berobat kepada orang yang kita pandang dia memiliki ilmu dalam hal itu? Boleh nggak? Boleh. Apa itu nggak kontradiksi dengan keyakinan kita bahwasanya Allah itu Asy-Syafi, yang maha apa? Penyembuh. Kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Nggak. Kok bisa nggak kontradiksi? Karena ikhtiar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Berobat. Jadi yang pertama. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa jenis obat yang biasa diistilahkan dengan tibun nabawi. Seandainya berobat nggak boleh, kenapa Nabi SAW menunjukkan beberapa jenis apa? Obat. Contohnya apa? Ada madu, ada apa? Habatus sauda, ada apa lagi? Hah? Apa?
Air putih. Zam-zam. Zam-zam iya. Nah, ada yang lain? Apa? Kurma bagus. Nah, kurma ajwa terutama. Ada yang lain? Habatus sauda saya sebut tadi. Bekam bagus, model pengobatan bekam ya. Zait zaitun, minyak apa? Minyak zaitun. Ini menunjukkan, ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya kita itu diperintahkan untuk apa? Untuk berobat. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, suatu ketika Nabi SAW kedatangan orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui itu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ana tadawa." Wahai Rasul, apakah kami boleh untuk berobat? Ini pertanyaannya orang-orang Arab Badui. Kata Nabi SAW, "Na'am." Iya. Ya ibadallah, tadawau. Wahai para hamba Allah, berobatlah. Ini perintah dari Nabi SAW. Jadi nek mumet gue aja kurang apa? Menang baik, berobat. Ya. Berobatlah kalian. Ya ibadallah tadawau. Wahai para hamba Allah, berobatlah. Innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah menciptakan apa? Obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sing ngerti yang ngerti, sing orang ngerti ya orang ngerti. Jadi ini menunjukkan sing ngerti obat itu orang-orang tertentu yang belajar. Yang nggak belajar yang nggak tahu. Ya. Cuman dalam hal pengobatan kita harus hati-hati. Ya, dalam hal ikhtiar kita harus hati-hati. Satu, kita harus meniti ikhtiar yang diperbolehkan di dalam agama. Karena jangan-jangan ana wong mung dukun, loh dene mung dukun ikhtiar Mas. Nah, modalnya apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu tidak dibuka selebar-lebarnya, tapi ikhtiar itu ada rambu-rambunya. Ikhtiar yang diperbolehkan oleh agama. Contohnya apa? Pergi ke dokter, kemudian mengobati dengan ruqyah, kemudian mengobati dengan obat-obatan tradisional yang tadi disebutkan. Ya. Ini ikhtiar yang diperbolehkan. Ikhtiar katanya mindahkan penyakit dari tubuh ke apa? Ke kambing. Subhanallah, kambing itu dosane apa? Melasi wedhuse. Panjenengan yang kena kanker kok suruh kambingnya yang apa? Yang menderita kanker. Ini pengobatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, ikhtiar yang dilarang di dalam Islam. Ya, panjenengan itu menzalimi apa? Kambing. Ya. Ini hal yang pertama. Ikhtiar itu harus sesuai dengan apa? Syariat. Atau harus diperbolehkan oleh agama. Yang kedua, jangan sampai seorang hamba bergantung kepada apa? Ikhtiarnya. Jadi nek jenengan minum obat, jangan ketergantungannya kepada apa? Obat. Ya, pergi ke dokter wis terkenal, resepnya larang, mesti mari. Nah, ini bergantung kepada dokter. Nggak boleh. Pergi ke dokter boleh, beli obat boleh, tapi jangan sampai ketergantungan kita kepada siapa? Kepada dokter dan obat. Karena kita memiliki keyakinan Allahu huwas syafi. Allah lah yang maha apa? Menyembuhkan. Rambu-rambu yang ketiga dalam berobat dan berikhtiar, walaupun ikhtiar itu sudah maksimal, yakinlah tidak lepas dari takdir siapa? Allah. Walaupun sudah maksimal, walaupun sudah mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya, ikhtiar itu hasilnya tidak lepas dari apa? Takdir Allah. Kalau Allah berkenan ya mari, nek ora berkenan ya mati. Ya. Itu nggak akan lepas dari apa? Dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya hitungannya manusia
nek wong nun sewu mencret minumnya apa? Nah, entrostop ya. Atau orang mah minumnya apa? Promah. Wong mumet ngombenya apa? Bodrek. Apalagi? Apa? Dan sekian banyak orang punya panu obatnya apa? Kalpanak. Itu kan ikhtiar. Tapi apakah mesti ketika jenengan itu entrostop, minum entrostop kemudian akan apa? Akan mampet? Apakah mesti? Tidak. Ada orang yang minum entrostop nganti pirang empleng ya tetap apa? Mantur baik. Ada orang yang mungkin ya ngombe godong apa? Godong jambu kurdi apa? Dibebek mampet. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kesembuhan itu bukan di tangan obat. Ikhtiar kita tidak lepas dari apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pertanyaan. Saya pernah menjelaskan bahwasanya di antara momen untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas adalah setiap pagi dan apa? Sore. Pagi dan sore. Sore waktunya itu adalah apa? Pada asar sampai apa? Sampai maghrib. Kemudian kata si penanya, saya juga pernah menjelaskan bahwasanya setelah maghrib kita juga disunnahkan untuk membaca 3 surat tadi. Berapa kali? 3 kali. Ini sebenarnya waktu yang paling afdol itu yang mana? Yang sebelum maghrib atau sudah maghrib? Jawabannya, itu 2 amalan yang berbeda. Itu 2 amalan yang berbeda. Kalau yang pertama itu adalah wirid atau zikir sore. Kalau yang kedua itulah zikir ba'da sholat. Jadi waktunya ada masing-masing. Zikir sore ya waktunya ada, zikir habis sholat ya waktunya ada. Jadi jangan jangan dicampur atau digabungkan. Loh Ustaz akeh temen le maca, subhanallah. Akeh sepi berarti. Ya, jadi sore tetap baca. Kemudian ba'da maghrib juga tetap baca. Kalau sore niatnya sebagai zikir sore, kalau ba'da maghrib niatnya sebagai wirid sesudah sholat. Ya, ada pertanyaan yang lain silahkan. Masih ada waktu berapa saat? Pertanyaan yang pertama, apakah sama istilah antara Nasara dan Kristen? Ya, ini saya undur jawabannya karena saya lupa. Saya pernah baca, cuman saya lupa. Nanti insya Allah coba saya baca lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kita membaca Alkitab ya untuk mencari kelemahannya? Boleh, tapi ada syaratnya. Pertama, kita punya keimanan yang kuat. Punya apa? Keimanan yang kuat. Karena khawatirnya nanti pengen mempelajari kelemahan malah apa? Malah kegawa. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus memiliki ilmu yang mumpuni tentang agama Islam terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita lebih mahir dalam agama lain sedangkan agama kita sendiri kita apa? Kurang. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya. Ya, tujuannya adalah untuk membantah, ya, bukan untuk apa? Sekedar menambah apa? Wawasan. Itu dengan cara-cara tersebut maka boleh kita untuk membaca Alkitab. Masih ada lagi? Ya.
Bagaimana dengan orang yang berazan dimulai dengan isti'adzah atau basmalah atau sholawat? Kalau sholawat itu ada tuntunannya untuk dibaca sesudah azan. Bukan apa? Bukan sebelum azan. Sholawat itu dibacanya sesudah azan. Setelah kita selesai azan, kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir, kemudian baru membaca doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Itu. Jadi kalau sebelum saya belum pernah menemukan. Termasuk juga isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah saya belum pernah menemukan. Di antara momen isti'adzah adalah sebelum apa? Azan. Termasuk juga basmalah. Termasuk juga apa? Basmalah. Maka ya azan ya langsung azan. Makanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang redaksi azan itu langsung menjelaskan awal azan adalah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa didahului dengan apa? Isti'adzah, basmalah ataupun sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Lafaz-lafaz Al-Quran yang didahului dengan lafaz kul itu ada beberapa surat. Di antaranya adalah yang sudah kita pelajari adalah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, lalu Al-Kafirun, dan ada satu surat lagi di tengah, saya lupa, di tengah-tengah dari Al-Quran. Bolehkah kita membacanya tanpa kul? Ya, tanpa apa? Kul. Misalnya baca surat Al-Ikhlas langsung apa? Allahu Ahad. Jawabannya tidak boleh. Karena itu adalah bentuk merubah isi dari Al-Quran. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya dalam suatu hadis yang sahih, wahai Rasul, kenapa kok membaca surat Al-Falaq dan An-Nas itu pakai kul? Kenapa kita nggak langsung apa? A'udzu birabbil falaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana muballigh." Kewajiban saya hanyalah menyampaikan. Hakadza unzilat. Kayak gini turunnya surat ini ya kayak gini. Kewajiban saya itu hanya apa? Hanya menyampaikan. Jadi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun turunnya ya modelnya kayak gitu redaksinya, dan saya hanya penyampai. Maka kalau misalnya ada yang merubah, ini sama saja telah merubah isi dari Al-Quran. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.